Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu para pendidik hebat seluruh Indonesia. Salam pendidikan. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan tentunya hati yang berbahagia. Yang terhormat Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Barsyah MMA. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Pusdatin Kemendikbudristek, Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Eri Yulian Hidayat MPD, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Curug, Ibu Ine Kristanti SPMSI, yang kami hormati Kepala SMKN 3 Rejang Lebong, Bapak Asep Suparman SPI MPD, yang kami hormati Konsultan Eksekutif IDS Rumah Pendidikan Indonesia, Ibu Itasia Dina Sulfianti MSI, serta salam hangat kepada Bapak Ibu para pendidik yang luar biasa. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bergabung dalam kegiatan webinar Membangun Sekolah Bermutu di Era 4.0 sekaligus peluncuran platform kejar.id di SMKN 3 Rejang Lebong, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu bersama IDS Rumah Pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kak Fitria yang akan memandu sekaligus memoderatori kegiatan pada hari ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh IDS Rumah Pendidikan Indonesia yang merupakan konsultan pendidikan bagi sekolah-sekolah di Indonesia, penyelenggara pelatihan, pengembang aplikasi pendidikan, serta mitra sekolah. Di tahun 2021 ini sudah lebih dari 20.000 peserta yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan webinar dan pelatihan-pelatihan yang telah diadakan oleh IDS Rumah Pendidikan Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dan berikut merupakan struktur webinar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh IDS Rumah Pendidikan Indonesia, yang tentunya akan terus diselenggarakan webinar dan pelatihan menarik lainnya yang tentunya tidak boleh Bapak Ibu lewatkan. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya akan membacakan agenda pada hari ini, yaitu yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan doa, kemudian nanti dilanjut lagi dengan sambutan-sambutan, termasuk sambutan dan membuka secara resmi kegiatan webinar pada hari ini, sekaligus peresmian platform kejar.id di SMKN 3 Rejang Lebong oleh Bapak Gubernur. Kemudian dilanjut dengan foto bersama, paparan keynote speaker oleh Bapak Muhammad Hasan Habibi, dilanjut dengan paparan dari Ibu Ine Kristanti mengenai bagaimana peran di cabang dinas pendidikan dalam memacu motivasi kepala sekolah untuk kreatif dan inovatif dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. Kemudian lagi dilanjut dengan paparan seminar inti kita, yaitu Membangun Sekolah Bermutu, yang akan disampaikan oleh narasumber utama kita pada hari ini, Ibu Itasia Dina Sulfianti. Dilanjut dengan nanti isoma selama 15 menit, yaitu sholat asar dulu. Kami akan memberikan kesempatan ya Bapak dan Ibu untuk istirahat sholat asar, dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian penutupan. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, demi kelancaran acara, mohon izin kami sampaikan kesepahaman bersama selama webinar berlangsung. Yaitu yang pertama, dimohon peserta mencantumkan identitas Zoom Bapak dan Ibu dengan format nama strip instansi. Untuk mengurangi risiko gangguan jaringan, Bapak dan Ibu dimohon untuk tidak menyalakan kamera maupun mic, kecuali nanti ada instruksi dari panitia maupun narasumber. Bapak dan Ibu juga dapat menonaktifkan aplikasi lain yang mungkin saat ini masih terbuka, masih digunakan dalam device yang sama saat Bapak Ibu mengikuti webinar pada hari ini. Dan berikutnya untuk link presensi dan sertifikat, peserta wajib hadir dan mengisi link presensi yang akan diinfokan pada kolom chat dan hanya aktif sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ini. Nanti untuk link presensinya akan dikirimkan di akhir setelah sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu, dan linknya nanti akan kami kirimkan di kolom chat Zoom. Nah, untuk dapat mengisi link presensi tersebut ada token yang harus Bapak Ibu isi. Nah, token ini nantinya akan diumumkan secara acak selama kegiatan berlangsung. Jadi dipastikan Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti.
Berikutnya, Bapak dan Ibu juga dimohon untuk memastikan mengisi data dengan benar karena panitia tidak bertanggung jawab atas kesalahan penulisan. Pastikan sebelum Bapak dan Ibu nanti dapat menerima sertifikat, pastikan sudah mengklik kirim atau submit ya Bapak dan Ibu setelah mengisi link presensi. Sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar di link presensi maksimal H+10 setelah pelaksanaan webinar hari ini. Jadi dimohon Bapak dan Ibu untuk mengecek terlebih dahulu apabila sudah sampai H+10 di folder atau di file inbox-nya di email masih belum ada, mohon dicek dulu di folder spam atau sampah. Untuk peserta yang tidak mengisi link presensi tentunya tidak akan mendapatkan sertifikat. Apalagi salah mencantumkan email pada presensi, jadi tidak akan mendapatkan sertifikat. Untuk tanya jawab Bapak dan Ibu, selama pemaparan berlangsung dari narasumber, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan nanti dapat diajukan melalui link tanya jawab yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom, atau juga nanti kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk berdiskusi langsung dengan narasumber dengan memanfaatkan fitur raise hand. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja kita masuk kepada agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon bersiap dan mengambil sikap sempurna. Ya, selesai Bapak dan Ibu, terima kasih. Berikutnya, untuk demi kelancaran kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, Bapak dan Ibu, pada webinar kali ini kita akan sama-sama menyimak bagaimana bisa menjadi sekolah bermutu di era digitalisasi dan globalisasi. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di era 4.0 ini, selain banyak kesempatan ya dengan dibantu dengan teknologi, di sisi lain teknologi ini juga menjadi ancaman moralitas, etika, hingga pada akhlak mulia. Apalagi kita sudah merasakan ya Bapak dan Ibu betapa cepatnya perubahan itu terjadi di masa pandemi dan sekolah harus turut serba cepat dan tentunya tepat dalam membuat strategi dan mengambil kebijakan. Dan ada beberapa narasumber kita pada hari ini yang nantinya akan berbagi dan memberikan arahannya. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah laporan dari Kepala SMKN 3 Rejang Lebong yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Suparman, SPI MPD. Ya, baik. Mohon izin, apakah Bapak Asep sudah hadir? Assalamualaikum, Bapak Asep Suparman. Ya, sudah di-unmute, Pak. Ya.
Ya, bagaimana Pak Asep bisa mendengar suara saya, Pak? Baik, terima kasih. Ya, baik. Untuk laporannya kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersa, yang kami hormati Bapak PLT Pusdatin Kemendikbudristek, yaitu Bapak Dr. Haji Hasan Habibie MSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Dr. Andes Eri Yulian Hidayat MPD. Yang kami hormati Ibu Kacapin Pendidikan Wilayah 2 Curug, yaitu Ibu Ine Kristanti SP MSI. Dan yang kami hormati dan kami banggakan narasumber kita Ibu Itasya Dina Sulfianti MSI selaku konsultan eksekutif IDS Rumah Pendidikan Indonesia. Kemudian segenap tim teknis, panitia pelaksana, termasuk di dalamnya MC, host dan co-host yang luar biasa, hadirin para peserta yang kami muliakan. Puji syukur, mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan nikmat, sehingga karena nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita sekalian dapat bertemu wajah melalui virtual Zoom meeting ini dalam rangka webinar nasional membangun sekolah bermutu di era revolusi 4.0 ini. Kemudian tak lupa salam dan salawat mari kita curahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan terus kita bersalawat dan selalu mengikuti sunnahnya, semoga kita sekalian akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan webinar nasional yang kita sama-sama ikuti ini. Yang pertama, sebagai latar belakang diselenggarakannya webinar nasional ini berdasarkan hasil lomba yang diselenggarakan Prodi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu. Saya mendapatkan juara 1, maka dipandang perlu kami membagikan best practice inovasi sekolah dan sebagai upaya saling berbagi, saling sharing untuk saling memacu motivasi untuk berkreatif inovatif sesama sekolah se-Indonesia. Kemudian yang perlu kami laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa webinar nasional hari ini alhamdulillah yang sudah mendaftar sesungguhnya sudah 600-an lebih, tepatnya 616 orang, berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian yang menjadi inovasi di dalam sekolah kami ya, di era revolusi 4.0 ini dan sekaligus dalam suasana pandemi, maka sebagai kepala sekolah, pemimpin perubahan di sekolah-sekolah dalam rangka untuk memajukan sekolahnya dituntut untuk merubah keadaan bagaimana sekolah bisa maju. Di mana kebutuhan kreatif, inovatif kepala sekolah sebagai leader di sekolah itulah yang diharapkan. Sehingga pada kesempatan di saat pandemi mewabah di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah, kami bersama guru-guru bahu-membahu dan mengembangkan sebuah aplikasi yang kami sebut aplikasi kejar.id, kerjasama dengan Rumah Pendidikan Indonesia IDS di Bogor.
Nah, kemudian dalam manajemen pembelajaran, alhamdulillah kami menerapkan hybrid learning, di mana ada tatap muka terbatas dan juga ada yang secara daring. Tentunya kami harus menggunakan teknologi informasi yang saat ini sangat dibutuhkan, sehingga terjadilah transformasi teknologi informasi untuk manajemen sekolah, khususnya dalam hal pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan juga terukur serta termonitor dengan baik oleh tim manajemen. Kemudian yang kedua, yang lebih dari itu pentingnya adalah bagaimana peningkatan kapasitas SDM untuk menuju sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, di mana dapat melahirkan lulusan atau tamatan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, inilah kami secara terus-menerus konsisten dalam hal penguatan pendidikan karakter, di samping penguasaan IT, teknologi, informasi, yang tak kalah pentingnya juga kita harus bisa mengimbangi dengan penguatan pendidikan karakter. Sehingga memunculkan siswa-siswa bertanggung jawab, berkarakter Pancasila, dan juga tentunya sesuai dengan harapan tujuan dari pendidikan nasional kita ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga mengajak kepada para kepala sekolah, rekan-rekan dimanapun berada untuk bermitra. Kami siap berkolaborasi ya dan saling sharing untuk sama-sama kita berinovasi dan memajukan sekolah kita masing-masing. Sehingga terwujudlah daerah yang maju dan Indonesia yang berkemajuan. Semoga inovasi kami ini dapat memacu motivasi untuk berinovasi di tempat tugas kita masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus berinovasi dan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep atas semangat berbagi yang luar biasa dan akhirnya kegiatan ini juga bisa terlaksana. Semoga bisa menginspirasi tentunya sekolah-sekolah di seluruh provinsi di Indonesia. Tadi pesan dari Pak Asep. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan di sini. Alhamdulillah sudah hadir Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu. Jadi langsung saja untuk sambutan sekaligus pembukaan secara resmi webinar Membangun Sekolah Bermutu, juga sekaligus peluncuran penggunaan kejar.id di SMKN 3 Rejang Lebong. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Rohidi Tersyah, Gubernur Bengkulu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan tentunya narasumber dalam webinar nasional ini, baik dari unsur pemerintah maupun praktisi bidang pendidikan. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar dari seluruh Indonesia, dan secara khusus yang kami banggakan ini Kepala SMKN 3 Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Bapak Asep Suparman, SPI MPD. Terkait dengan acara webinar ini, pertama tentu saya selaku pimpinan di daerah ini menyambut baik. Ada sebuah respon yang sangat positif dalam tanggapan yang sangat cepat dalam bentuk inovasi yang dilakukan oleh sekolah ini di dalam menghadapi kondisi wabah COVID-19. Karena Bapak Ibu sekalian, kita ini memang dihadapkan dalam dua situasi besar yang memaksa kita dalam tanda petik harus bertransformasi. Yang pertama memang revolusi industri 4.0. Dalam waktu yang bersamaan sekali lagi, kita dihadapkan dengan wabah pandemi COVID-19 yang secara esensi dengan adanya wabah ini, mobilisasi orang dalam bentuk tatap muka dan sebagainya itu menjadi terbatas. Maka ini menjadi sejalan
ya, dengan revolusi industri 4.0 yang mengkerucut kepada penerapan digitalisasi ya dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka terkait dengan itu kemarin pada waktu webinar langsung dengan Kominfo saya katakan, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 ya, yang mengakibatkan mobilisasi orang menjadi terbatas, kita digiring dan diminta untuk bisa berinteraksi melalui virtual, maka daya dukung terkait dengan ketersediaan sinyal di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Maka kemarin saya mengusulkan atas nama Gubernur kepada Kementerian Kominfo harus betul-betul punya grand design besar dengan anggaran yang cukup. Jadi tidak cuma bicara aspek kesehatan dan ekonomi, karena ini bicara pendidikan yang akan bertransformasi menggunakan teknologi digital. Ya, ini tidak bisa tidak prasarana pendukung pertama adalah tersedianya sinyal. Ya, khusus di Bengkulu, ya kemarin saya sampaikan ke Kominfo, saya kira provinsi lain juga mungkin juga ada kesamaan lah, khususnya di luar Jawa. Kita masih memiliki sekitar 81 desa, itu yang betul-betul blank spot. 81 desa. Yang low sinyal, itu ada sekitar 14-15 desa. Ya, saya katakan bagaimana proses digitalisasi pendidikan, digitalisasi keuangan misalnya, kalau mau lebih luas, itu akan terjadi ya ketika kita tidak tersedia jaringan sinyal yang cukup. Kalau dulu pada waktu belum masa pandemi dan era digitalisasi 4.0, kita selalu bicara jalan berlumpur, jalan yang rusak, akses yang terputus, jembatan yang tidak ada untuk menuju sekolah. Itu pun kita belum tuntas, harus diakui karena keterbatasan yang kita miliki. Nah sekarang kita akan dihadapi lagi dengan kekurangan jaringan dalam bentuk kesediaan sinyal. Nah, maksud saya ini harus mendapatkan respon dari seluruh kepala daerah, khususnya gubernur di seluruh Indonesia. Saya akan menyuarakan itu agar sekali lagi kebijakan Kominfo-TIK untuk betul-betul membuat desain besar agar ketersediaan sinyal itu bisa diatasi dalam waktu dan yang singkat maksud saya, kemudian secara bertahap. Kemudian yang kedua, terkait dengan transformasi perubahan pendidikan. Ya, sekali lagi tatap muka memang pasti harus terus dilakukan, tidak mungkin ditiadakan sama sekali. Karena transfer pendidikan tidak sepenuhnya hanya berceramah, menyampaikan informasi, peta dan gambar, tapi transfer perilaku dalam bentuk ya tadi yang disampaikan bagian dari penanaman karakter itu, maka interaksi tatap muka itu tetap harus dilakukan. Namun sekali lagi modifikasi inilah yang harus ada inovasi. Saya kira musyawarah mata pelajaran. Ya, kali musyawarah MKKS mungkin, MGMP, musyawarah mata pelajaran guru mata bidang studi. Ini juga harus dilakukan sekalian. Karena mengapa? Sebelum COVID-19, sebelum era digitalisasi industri 4.0, yang guru mengajar dulu tidak mendapatkan model sistem pembelajarannya itu tidak menggunakan teknologi seperti sekarang. Yang pada waktu kita kuliah dulu, pada waktu kita sekolah dulu. Nah, maka bagaimana mungkin kita bisa memformat sistem pembelajaran di era pandemi, di era revolusi industri 4.0. Kalau tidak ada sekali lagi pembahasan khusus, ya, maka saya kira ini kalau walaupun pemerintah belum menginisiasi itu, Kemendikbud mungkin masih disibukkan dengan situasi penanganan COVID yang berorientasi kepada kesehatan dan ekonomi. Saya kira dunia pendidikan harus bekerja keras ini. Bagaimana kita menyusun kurikulum? Bagaimana teknis pembelajaran, seperti apa alat-alat peraga yang dibutuhkan harus berubah ini. Yang sekali lagi ini betul-betul baru. Yang sekali lagi pada waktu kita kuliah kita tidak mendapatkan materi-materi tentang itu. Terus bagaimana kita harus mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Maka lagi pesan saya kepada musyawarah bidang studi, pemegang misalnya guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru kesenian, harus dia punya modul, punya pola, punya sistem, ya, punya pengawas yang harus berbeda, Pak. Karena nggak bisa lagi mengawasi yang sistem pengawasan yang pada waktu sebelum COVID dan revolusi industri 4.0 digunakan untuk mengawasi dengan model sekarang. Nggak akan ketemu, gitu kan? Nggak akan ketemu. Nah, maka poin yang kedua ini harus bertransformasi, ya, semua kita untuk bagaimana mensiasati, ya, menghadapi situasi seperti ini. Kemudian yang ketiga, saya sungguh berterima kasih apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK N3 Rejang Lebong, Pak Asep. Saya harus betul-betul mengapresiasi beliau.
yang sudah selangkah jauh lebih maju berinovasi bahwa sekolah saya harus melakukan apa? Sekolah saya harus melakukan perubahan apa? Saya harus membuat sistem seperti apa? Saya harus membuat tadi aplikasi digitalisasi pembelajaran kejar apa? Karena harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah saya, dengan kondisi kultur siswa-siswi yang belajar di sekolah saya, dengan SDM guru yang ada di sekolah saya, dengan kemampuan sumber daya ekonomi di sekolah saya. Ini yang tahu persis sekolah yang bersangkutan. Maka sekali lagi Pak Asep, terima kasih Bapak sudah menginisiasi ini. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi model awal lah paling tidak, ya, untuk menjadi pemicu. Nah, tapi jangan lupa ini harus dibicarakan juga antar sesama kepala sekolah. Karena salah satu kunci yang tidak bisa dilupakan dalam sistem pendidikan itu adalah ya standar mutu yang harus menjadi perhatian, standar mutu. Ya, standar mutu yang dihasilkan harus seperti apa? Maka tentu harus dibuat parameter-parameter itu. Nah, ini sekali lagi pemerintah belum bicara itu. Nah, maka saya kira kepala sekolah mulai bergerak, maka saya menyambut baik, ya, termasuk mulai meluncurkan aplikasi digitalisasi pembelajaran yang khusus di SMK N3 Rejang Lebong ini. Sekali lagi melalui seminar webinar ini saya harapkan nanti praktisi dari pihak konsultan, kemudian dari pihak pemerintah, mari kita sharing. Ya, supaya nanti bisa menjadi masukan ke kami para gubernur, kemudian nanti tentu bupati wali kota, dan ini saya kira harus menjadi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bagaimana termasuk merubah, ya, menyempurnakan sistem kurikulum, sistem pembelajaran, buku-buku pedoman dan sebagainya itu akan berubah sekalian. Itu akan berubah. Nah, kalau kita tidak bisa memulai menginisiasi itu, sekali lagi tentu kita akan ketinggalan. Dan tentu betul-betul wabah ini akan mengakibatkan keterpurukan dan kemunduran. Tapi justru harapan kita sebagai insan pendidikan, justru sesulit apapun tantangan yang ada di depan kita, ya, ada wabah seperti ini, ada revolusi industri seperti ini, kita harus tetap ini melihat sebuah peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka aplikasi digitalisasi pembelajaran kejar.id SMKN 3 Rejang Lebong Provinsi Bengkulu secara resmi webinarnya kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan secara online di tempat masing-masing. Terima kasih Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersyah yang telah memberikan sambutannya, juga terutama dukungannya yang telah diberikan untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan yang termutu dengan memperluas mobilisasi, mendorong transformasi dan inovasi. Sekaligus kami juga mengucapkan ini selamat Pak, selamat kepada Bapak Asep Suparmon, ini Kepala SMKN 3 Rejang Lebong atas peluncuran platform kejar.id. Semoga nantinya bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya untuk turut serta juga berinovasi, turut semangat berinovasi dalam penggunaan platform media digital kejar.id. Ya baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk mengenang momentum kita pada hari ini. Kami mengajak juga para narasumber pada hari ini untuk dapat membuka kameranya. Bapak dan Ibu yang masih menonaktifkan kameranya juga dapat mengaktifkan kameranya. Dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan tim untuk bersiap-siap. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu narasumber juga mohon izin untuk dapat di spotlight tim. Kita tunggu terlebih dahulu Bapak dan Ibu sembari bersiap-siap. Ya, baik. Sudah semua? Oke, nampaknya Bu Ina belum di spotlight. Mohon izin untuk di spotlight. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin hitungan ada pada saya, Bapak dan Ibu. Silakan berikan senyum terbaiknya ya Bapak dan Ibu menghadap kamera. Hitungan ada pada saya, 1, 2, 3. Kita masuk kepada slide yang berikutnya. Mohon izin Bapak Gubernur. Ini karena pesertanya alhamdulillah sudah memasuki 500, ini hampir memasuki 600 peserta. Masuk kepada slide berikutnya, 1, 2, 3. Ya, slide yang berikutnya lagi, 1, 2, 3.
Masuk kepada slide yang terakhir ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak Rohidin atas dibukanya juga sudah dibuka secara resmi ya Bapak dan Ibu webinar membangun sekolah bermutu pada hari ini. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu tentunya kami mengucapkan selamat ya sekali lagi kepada SMKN 3 Rejang Lebong atas diluncurkannya platform kejar.id. Ini SMKN 3 Rejang Lebong ini merupakan salah satu model sekolah yang menginspirasi di Bengkulu. Semoga ini bisa menular ya untuk sekolah-sekolah lainnya dari seluruh provinsi di Indonesia. Ya, baik. Untuk yang berikutnya adalah paparan keynote speaker yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Pusdatin Kemendikbudristek, Bapak Dr. Haji Hasan Habibi MSI. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang syukur alhamdulillah tadi sudah berkenan untuk membuka acara sekaligus memberikan semangat buat Bapak Ibu guru semua yang hadir yang luar biasa. Ada lebih dari 600-an partisipan pada kegiatan diskusi di siang hari ini. Yang kami hormati juga tentu dari panitia yang tadi sudah memberikan laporan, ada Pak Asep Suparman, kebetulan ini salah satu sahabat baik saya sejak zaman di kuliah, dan alhamdulillah saya ikut berbangga dan berbahagia atas prestasi yang diraih sebagai salah satu dari kepala sekolah yang terbaik di tingkat nasional dalam situasi pandemi COVID kali ini. Baik, mohon izin saya mungkin ingin sedikit menyambung saja dari beberapa hal tadi yang diceritakan oleh Bapak Gubernur maupun Pak Asep dalam kita memposisikan teknologi informasi dan komunikasi sejauh mana dia meningkatkan layanan kualitas pendidikan kita. Kalau diizinkan saya share screen dari panitia ya. Satu slide saja. Nah, oke. Saya hanya akan bicara satu slide saja. Oke, kelihatan ya. Bagaimana kemudian teknologi informasi dan komunikasi di sekolah ini bisa dilakukan dengan baik dan pada ujungnya kita harapkan mampu meningkatkan layanan kualitas pendidikan kita. Selama ini kita sudah sangat familiar ya dengan istilah-istilah e-learning, dengan istilah-istilah dapodik, rumah belajar, belajar ID, sekarang ada kejar.id, dan mungkin sekian aplikasi, website, ataupun laman-laman yang lain. Jadi itu hanya salah satu contoh di antara sekian inovasi dan mungkin kreativitas yang lahir tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan. Secara umum, Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, secara umum kalau kita bicara pemanfaatan TIK atau IT di sekolah, itu ada dua sektor yang nanti bisa menjadi titik ungkit. Satu, sejauh mana kemudian teknologi itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita, dalam artian tadi sebagaimana sempat disinggung oleh Bapak Gubernur, ada guru-guru di MKMP, ada MKKS, teman-teman kepala sekolah, ada para pengelola satuan pendidikan, murid-murid yang berproses gitu ya. Sejauh mana kemudian kualitas pembelajaran kita itu bisa meningkat. Biasanya kita kemudian singkatnya menggunakan terminologi e-learning untuk kemudian proses itu bisa berjalan dengan baik. Di mana di titik ini kita harapkan bahwa para Bapak Ibu guru dan tentu saja nanti murid-muridnya bisa mengembangkan sekian inovasi dan gagasan. Bagaimana pembelajaran berbasis TIK secara inovatif bisa dilakukan. Ini tonggak yang pertama kalau kita bicara persoalan peningkatan kualitas menggunakan teknologi informasi di mana menyentuh aspek pembelajaran. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara optimalisasi TIK, ada sektor lain yang bisa kita scale up, yaitu bagaimana layanan itu semakin baik. Di titik ini biasanya kita mengenal e-administrasi. Katakanlah yang Bapak Ibu guru semua sudah terlibat ya
banyak sekali tentu adalah Dapodik misalnya, di mana kemudian informasi terkait dengan satuan pendidikan semua sudah bisa terotomatisasi. Termasuk juga misalnya aktivitas berkaitan dengan guru-gurunya di SMPKB misalnya, atau misalnya penggunaan RKAS, atau misalnya pemanfaatan Siplah misalnya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kemudian kualitas layanan kita itu bisa meningkat dengan penggunaan teknologi informasi, di mana diharapkan para stakeholder pendidikan, mulai tingkat pusat sampai level satuan pendidikan, itu bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang cepat, pelayanan yang murah, transparan, serta akuntabel. Itu juga bisa didorong sekali lagi dengan teknologi, di mana kita menghadirkan inovasi untuk konteks e-administrasi. Namun, Bapak Ibu semua, dua tonggak ini tadi, itu belum bisa berjalan dengan efektif, atau baru bisa berjalan dengan efektif selama didukung dengan paling tidak, saya mengidentifikasi ada 5 item, yang kemudian kalau ini bisa berjalan beriringan, bisa berjalan dengan baik, maka kualitas pembelajaran akan meningkat, kualitas layanan kita juga akan semakin prima lagi. 5 item itu apa? Yang pertama adalah dari sisi kebijakan yang berpihak. Tadi kita sama-sama mendengar Pak Gubernur mensupport semua ikhtiar, semua kreativitas, semua gagasan-gagasan baru yang lahir, apalagi dalam situasi pandemi kali ini. Nah, kebijakan-kebijakan ini tentu harus bermuara pada aturan, program kerja, mungkin juknis, tata tertib, arahan, dan sebagainya. Kalau iklim ini sudah mendukung, insya Allah ke bawahnya itu kemudian akan lebih mudah untuk kemudian dieksekusi. Nah, kemudian poin yang kedua, supaya ini bisa berjalan baik, kita tentu harus berpikir dari sisi SDM. Mungkin salah satu yang tadi diceritakan Pak Asep tadi, karena beliau juga selaku kepala sekolah, bagian dari meningkatkan kompetensi digital literacy di kalangan dunia pendidikan kita. Kepala sekolah, guru, para operator, pengelola TIK, admin gitu ya, itu SDM yang terlibat gitu, terkait bagaimana TIK itu betul-betul bisa maksimal di sekolah. Kalau kepala sekolahnya nggak mendukung, ya nggak bisa. Adminnya saja teriak-teriak, kepala sekolahnya diem, ya nggak jalan. Sarana prasarananya kemudian coba diikhtiarkan, tapi kemudian guru-gurunya misalnya tidak memiliki cukup kompetensi, itu juga bisa jadi persoalan. Walhasil singkat kata, SDM ini juga faktor dominan yang tidak bisa dilepaskan saat ngomong TIK di sekolah. Kemudian yang ketiga, yang kemudian juga bisa melakukan peningkatan di dua sisi ini adalah persoalan ketersediaan konten. Sumber bahan belajar digital dalam bentuk teks, audio, video, multimedia, augmented reality, apapun yang kita butuhkan, itu juga harus kita prepare. Jangan sampai alatnya canggih, kontennya nggak ada. Jangan sampai kemudian manusianya keren, tapi kemudian kita minim dari sisi audio, video, maupun multimedia yang dikolek untuk kemudian akan disampaikan ke peserta didik. Karena pandemi, jujur saja, membatasi interaktivitas kita semua, dan layar yang akhirnya berbicara. Kalau layarnya membosankan, tentu peserta didik kita juga mungkin aras-arasan. Tapi kalau layarnya dinamis, kaya dengan video, multimedia, audio, mungkin peserta didik kita juga akan jauh lebih tertarik misalnya. Kemudian software. Software juga saya pikir ini menentukan. Karena kita sama-sama tahu hari ini saat bicara pandemi memang aplikasi menjadi lahir dan tumbuh mungkin ribuan di Indonesia yang bisa diakses dengan mudah oleh para peserta didik kita maupun Bapak Ibu guru untuk dimanfaatkan. Dan tentu dukungan dari infrastruktur, dalam hal ini adalah hardware semacam PC, laptop, server, network, access point, gadget gitu ya, yang itu juga tidak kalah menentukan proses TIK itu kemudian bisa berjalan dengan baik di sekolah. Nah, saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, Pak Asep, kemudian moderator dan kawan-kawan, menyadari bahwa ke depan situasi pandemi ini saya sudah membayangkan sebuah kondisi di mana nanti akan terjadi hybrid learning. Nanti akan terjadi hybrid learning antara proses tatap muka yang selama ini secara reguler kita laksanakan dengan kekayaan teknologi yang hari ini semakin murah dan semakin mudah kita dapatkan. Adik-adik kita hari ini lebih jago kalau bicara berselancar di dunia maya daripada Bapak Ibu gurunya. Jangan sampai kemudian ada pertanyaan, ada soal, ada jawaban yang ternyata adik-adik kita lebih cepat nyari jawabannya atau mencari kebenaran informasinya karena mereka sering browsing. Pada akhirnya
karena hybrid learning ini akan menjadi sebuah pola baru dalam belajar mengajar kita ke depan, tentu kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin, terutama Bapak Ibu gurunya. Saya sangat yakin teknologi tidak akan menggantikan peran dari Bapak Ibu guru semua. Tapi Bapak Ibu guru yang bisa menggunakan teknologi dengan baik, saya yakin perannya semakin tidak akan tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Nah, ini saya pikir yang menjadi titik kunci pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, saya mengucapkan apresiasi kepada Pak Asep dan timnya yang tadi sudah menghasilkan beberapa gagasan-gagasan baru, ikhtiar-ikhtiar baru, kreasi baru dalam situasi pandemi. Dan saya pikir ini layak untuk kemudian ditiru dan disebarluaskan sebagai sebuah bentuk praktek baik terhadap peningkatan kualitas dunia pendidikan kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua, Pak Asep dan kawan-kawan. Sukses acara ini, sukses buat teman-teman Bengkulu, sukses buat teman-teman di sekolahnya Pak Asep, di SMK sana. Insya Allah, mari kita sama-sama berjuang, memberikan yang terbaik buat dunia pendidikan kita. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma'arida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasan Habibi yang telah memberikan paparannya, menyampaikan strategi dan harapan dari Kemendikbudristek untuk mendorong berbagai pihak dalam memanfaatkan teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya, terutama kita yang hadir pada kesempatan pada hari ini adalah Bapak Ibu guru, para pendidik hebat dan luar biasa yang tentunya dapat memberikan contoh bagi siswa-siswi kita yang memberikan inovasi ya dalam berbagai inovasi juga memanfaatkan teknologi ini dalam berbagai inovasi di sekolah. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Bapak Hasan. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita lanjutkan pada paparan narasumber berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Ine Kristianti SP MSI selaku Kacabin Pendidikan Wilayah 2 Curup. Apakah beliau sudah hadir? Assalamualaikum Ibu Inde. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya baik, untuk paparan berikutnya sudah siap Bu untuk disampaikan? Ya. Kalau Ibu nampaknya terkendala ini jaringannya agak lambat seperti itu? Kayaknya iya, karena hujan di sini. Baik, apabila tidak memungkinkan bisa di-off-kan videonya supaya nanti bisa suaranya saja yang terdengar, begitu Bu? Iya. Ya. Ini mohon maaf juga gitu ya, slide-nya juga tidak bisa ditampilkan karena slide-nya ada di laptop, sementara dari laptop tidak memungkinkan. Oke, sudah bisa didengar suara saya? Ya, sudah terdengar dengan jelas, Bu. Oke, tidak ada gangguan lagi ya, Ibu? Ya, atau mungkin bisa juga dikirimkan, Ibu, untuk materinya yang ada di laptop begitu kepada tim kami, supaya nanti bisa kami bantu tampilkan. Oh, gitu ya. Bentar. Atau nggak usah aja lah. Ya, baik. Ya, butuh waktu seperti ini. Jaringan juga gitu loh. Ya. Baik, kalau begitu kalau sudah bisa, ini sudah terdengar dengan jelas juga, bisa dilanjutkan. Silakan Ibu Ine, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Bengkulu, Bapak Haji Dr. Wahidin Mersyah, kemudian Bapak Kadisdikbud Provinsi Bengkulu, kemudian Bapak PLT Kepala Pusdatin Kemendikbudristek, Bapak Dr. Haji Hasan Habibi, selanjutnya Bapak Kepala SMK Negeri 3 Rejang Lebong, serta Bapak Ibu guru yang menjadi peserta webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya diberikan oleh panitia untuk menyampaikan tentang peran cabang dinas pendidikan dalam memacu inovasi kepala sekolah di era revolusi industri 4.0.
Jadi sebelum kita memasuki yang materi secara umum, kita akan membahas dulu tentang pembentukan cabang dinas. Jadi di Provinsi Bengkulu, cabang dinas pendidikan itu dibentuk melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 46 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja organisasi cabang dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Nah, di Provinsi Bengkulu itu ada 9 cabang dinas, yaitu mulai dari cabang dinas pendidikan wilayah 1 sampai cabang dinas pendidikan wilayah 9. Cabang dinas pendidikan wilayah 2, Curup, itu memiliki 7 SMK negeri dan 7 SMK swasta. Saya fokusnya di SMK karena posisi sekarang Pak Asep ada di SMK, Bapak Ibu ya. Nah, ada tupoksi ya dari cabang dinas ini. Tupoksi dari atau tugas dari cabang dinas itu adalah membentuk kepala dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan, desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya. Yang fungsinya itu ada 6. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya, sampai ke mengkoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum penilaian, kemudian kelembagaan dan cara prasarana pendidikan, dan tenaga kependidikan serta peserta didik, kemudian pengkoordinasian penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa yang menjadi kewenangan sesuai wilayahnya. Ini fungsi salah satu fungsi daripada cabang dinas. Kemudian yang peran dari cabang dinas ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Asep tadi, gitu ya. Pak Asep sudah dengan luar biasa memiliki inovasi-inovasi yang membawa SMK Negeri 3 terkhusus Pak Asep mulai dari prestasi di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional, memberikan inovasi-inovasi yang setidaknya ada peran cabang dinas di situ. Sehingga kalau kita ditanya apa peran cabang dinas yang sudah dilakukan, yang pertama itu adalah cabang dinas melaksanakan, karena ini adalah daring, karena inovasinya inovasi daring, maka cabang dinas melaksanakan supervisi pembelajaran secara daring, gitu ya. Bagaimana tahap awal di sekolah-sekolah sebelum aplikasi inovasinya dilaksanakan untuk mempersiapkan SDM yang ada di SMK 3 Rejang Lebong itu melaksanakan IHT. Jadi beberapa IHT sudah dilaksanakan oleh Pak Asep dalam menyiapkan pembelajaran yang bisa memberikan inovasi. Kemudian cabang dinas juga, karena ini adalah kepala sekolah ranahnya, kami melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, pada penilaian kinerja kepala sekolah ini kami melaksanakannya di akhir tahun sampai di awal tahun yang melibatkan seluruh pengawas sesuai dengan sekolah binaannya. Yang ketiga, kami memberikan motivasi dan juga dorongan kepada kepala sekolah dan juga warga sekolah untuk bisa berinovasi, sehingga mereka semangat melaksanakan inovasi, dan Pak Asep termasuk orang yang luar biasa melakukan inovasi-inovasi. Ada banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh Pak Asep yang pada akhirnya mengantarkan Pak Asep pada prestasi sebagai juara 1 lomba inovasi beberapa waktu yang lalu. Selain memberikan motivasi, karena ini sudah dilaksanakan, maka kami melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang ada di sekolah. Apakah program tersebut mengalami kendala, terus apakah harus ada perbaikan-perbaikan, kemudian kalau misalnya harus diperbaiki pada sisi yang mana, juga kami melaksanakan pembinaan jika memang itu diperlukan adanya pembinaan. Gitu. Terutama pembinaan pada sumber daya manusianya,
Karena pada pelaksanaan program inovasi apapun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Pusdatin tadi, kalau sumber daya manusianya tidak mendukung, itu tentu apapun yang dibuat tidak akan bisa berhasil. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kalau macet-macet saya mohon maaf Ibu, karena jujur di sini mendung. Halo Ibu? Ya, masih terdengar Bu. Masih terdengar masih ya? Termonitor, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ine Kristanti SPMSI selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Curug yang telah memberikan pemaparannya, dan semoga tidak mengurangi semangat kita hari ini ya Bapak dan Ibu, dan kami ingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu juga yang mengalami kendala yang sama. Ini di Bogor juga agak-agak mendung Bu Ine. Iya, di Bogor agak-agak mendung juga memang. Memang cuacanya sedang ya hangat-hangat, enaknya ya. Nah, ini juga semoga tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan ini hingga akhir nanti, karena setelah ini kita akan lanjutkan pada paparan seminar berikutnya, paparan inti seminar yang akan disampaikan oleh narasumber kita selanjutnya. Baik. Memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan materi. Terima kasih sekali lagi Bu Ine kami sampaikan. Baik, kita memasuki agenda yang selanjutnya yaitu paparan dari narasumber kita hari ini dari Konsultan Eksekutif IDS Rumah Pendidikan Indonesia sekaligus pendiri SMK Wikrama Indonesia yaitu Ibu Itasia Dina Sulfianti MSI. Dan pada pemaparannya kali ini ada 2 sesi Bapak dan Ibu, yaitu sesi pemaparan materi dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk sesi tanya jawab kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin tidak bisa untuk bersilaturahim atau bisa berdiskusi langsung dengan narasumber. Nanti silakan cantumkan atau ajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Nanti ada linknya, link tanya jawab di kolom chat Zoom yang akan kami bagikan. Kemudian juga nanti kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi langsung, manfaatkan fitur raise hand. Jangan lupa langsung di on kameranya ya Bapak dan Ibu supaya nanti bisa kami undang. Dan sebelum beliau memberikan pemaparannya, saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu. Ya, Ibu Itasia Dina Sulfianti MSI sampai saat ini dari 1987 sampai saat ini masih aktif sebagai dosen di Departemen Statistika FMIPA IPB. Dan beliau juga merupakan pendiri SMK Wikrama Indonesia yang saat ini sudah tersebar 5 SMK Wikrama di seluruh Indonesia. Dan berikut Bapak dan Ibu sejarah singkatnya, kenapa saat itu Ibu Itasia memberanikan diri mendirikan SMK dan di Bogor. Jadi pada saat itu, pada tahun 1996, ini beliau melihat bagaimana kondisi para pelajar saat itu. Di pukul 9.10 pagi, para pelajar saat itu beraktivitas di pinggir jalan ya, bukan aktivitas belajar. Kemudian setelah diselidiki, ternyata siswa-siswi tersebut adalah siswa-siswi SMK dan dari SMK swasta. Kemudian pada tahun 96 itu akhirnya dengan keberanian, tentunya dengan target yang luar biasa, bersama dengan suaminya yaitu pada saat itu Bapak almarhum Bapak Haji Agus Lelana mendirikan SMK Wikrama Bogor. Nah, kenapa harus SMK? Jadi karena setelah 3 tahun belajar di SMK, para peserta didik ini akan langsung terjun ke dunia kerja, di mana mereka dapat saling mendorong dalam hal ini terhadap keluarga dari sisi ekonomi dan pendidikan tentunya. Dalam perjalanannya ternyata SMK Wikrama Bogor ini sudah dilihat oleh banyak orang karena menghasilkan prestasi yang luar biasa banyak dan ingin memberikan dampak positif yang lebih luas. Maka pada tahun 2011 didirikan SMK Wikrama 1 Jepara dan SMK Wikrama 1 Garut. Kemudian didirikan lagi pada tahun 2012 SMK Wikrama 1 Semarang dan tahun 2014 didirikan lagi SMK Wikrama Banjarmasin. Kemudian pada tahun 2018, nah ini dengan tujuan yang luar biasa, yaitu ingin menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berhati Mekah, berotak Jerman, kemudian
beliau mendirikan pondok pesantren di Garut, pondok pesantren Al-Ikrom namanya di Garut. Dan pada tahun 96 hingga tahun 2013, Ibu Ita Sialah yang menjadi kepala sekolah di SMK Wikrama Bogor pada saat itu, karena SMK Wikrama ini sudah banyak ya di Indonesia, ada 5 SMK Wikrama di Indonesia. Pada tahun 2013 kemudian beliau dilanjutkan perjuangannya oleh Ibu Iin Mulyani, dan sehingga beliau menjadi Ketua Perguruan Wikrama Indonesia. Beliau juga merupakan founder dari IDS Rumah Pendidikan Indonesia dan merupakan founder juga dari komunitas Sekolah Perubahan yang baru didirikan pada tahun 2021 ini, dan beliau juga merupakan senior konsultan pendidikan dan narasumber aktif hingga saat ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi bagaimana prestasi dan kiprah beliau di dunia pendidikan. Ya, pada tahun 2010, nah ini beliau terpilih oleh Media Indonesia sebagai satu dari 21 perempuan Indonesia yang memberi warna pada keberlangsungan semangat Kartini mewarnai zaman. Kemudian 2 tahun kemudian, ini beliau berhasil meraih juara 1 Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan tingkat nasional, ini pada saat beliau menjadi Kepala SMK Wikrama Bogor tahun 2012. Masih di tahun yang sama pada 5 Juni 2012, SMK Wikrama berhasil menerima penghargaan Sekolah Berbudaya Lingkungan Adiwiyata Mandiri saat itu di Istana Negara. 1 bulan kemudian pada 10 Juli 2012 berhasil menerima penghargaan Indonesia Green Awards 2012 dari Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian. 1 tahun kemudian, ini masih sebagai Kepala SMK Wikrama Bogor, beliau terpilih sebagai delegasi Indonesia dalam Round Table Discussion di Uni Eropa tahun 2013. Masih di tahun yang sama, beliau juga terpilih sebagai delegasi Indonesia di bidang perubahan iklim dan pendidikan lingkungan dengan berbagi pengalaman praktik sekolah hijau di Bavaria, Jerman, dan Belgia.